إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kenikmatan untuk kita bisa bermajlis di masjid ini, melanjutkan pembahasan syarah Masail Jahiliyah. Kita telah masuk pada bab yang ke-60 dan 61. Dua pembahasan. Yang pertama tentang iftira'ul kadibi 'ala Allah, berdusta atas nama Allah, dan wat-takdzibu bil haqq, tidak percaya dengan al-haq. Satu sisi mereka berdusta atas nama Allah, mengada-adakan sesuatu dari diri mereka, namun mengatasnamakan itu adalah bagian dari syariat Allah, disertai dengan dia tidak percaya dengan apa yang Allah syariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga dalam sunnah Nabi, dia tolak, dia ingkari, dia tidak mau mengimaninya. Tetapi yang dia ada-adakan sendiri, yang itu tidak sama sekali dari Allah dan Rasulnya, malah justru itu yang dipegangi olehnya. Ini kondisi manusia yang sangat parah. Kebalik dalam memandang yang hak itu dipandang oleh dia sebagai kejelekan, dia tinggalkan itu. Dan yang batil, yang tidak ada syariatnya dalam Islam, tetapi dia lihat, dia sangka itu sebagai al-haq, dan dia paksakan untuk diimani dan diamalkan. Dua hal ini kaum muslimin bergandengan. Dan itu adalah dosa yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah. Menolak tauhid yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang terdapat dalam kalimat La ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya, mengimaninya, mengamalkannya, dipastikan bahagia di dunia wal akhirah. Sampai-sampai Nabi di waktu itu mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti akan bahagia. Tapi apakah ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kecuali beberapa orang saja di awal-awal Islam. Bahkan di waktu itu, Abu Lahab mencela Rasul. Mengatakan, Ali hadha jama'atana. Wahai Muhammad, apakah dengan sebab ini engkau mengumpulkan kami di tempat ini? Sebab untuk mengucap la ilaha illallah. Apakah karena ucapan ini engkau mengumpul kami di tempat ini?
Ini apa ini? Ini kalimat rendahan. Masa gara-gara ini kami dikumpulkan di tempat ini? Ini ucapannya Abu Lahab. Menghina, mencela. La ilaha illallah. Itu adalah kebenaran. Itu adalah al-haq. Itu adalah jaminan kebahagiaan bila mana kita mengamalkannya. Tapi dibenci oleh mereka. Diingkari oleh mereka. Yang mereka cintai adalah kesyirikan. Menyembah Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Hadirin yang kami muliakan. Kalau zaman dulu mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan paham konsekuensinya. Menolak semua sesembahan selain Allah. Dan meyakini hanya Allah saja sebagai sesembahannya. Hanya Allah saja. Yang didoai hanya Allah saja. Yang dimohoni, yang disembah, yang diibadahi hanya Allah. Mereka paham itu. Karena itu mereka tidak mengucapkannya. Bersikuku di atas kesyirikan. Dan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Adapun orang yang ada di zaman sekarang ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu diterangkan konsekuensinya. Adanya nafi dan adanya isbat. Kalimat la ilaha mengharuskan kita untuk menolak, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Illallah, kita menetapkan dan meyakini hanya Allah saja yang kita sembah. Ternyata ketika diterangkan yang seperti ini, berkonsekuensi harus meninggalkan animisme dan dinamisme. Berkonsekuensi mengharuskan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Dedemit, bau reksa, ataupun yang lainnya. Ini ternyata yang tidak diinginkan oleh mereka. Tafsir yang seperti ini yang tidak diinginkan oleh manusia. Mereka mau mengucapkannya. La ilaha illallah. Tapi begitu diberitahukan keharusan menolak semua sesembahan selain Allah, mereka tidak mau. Hadirin yang akan sehingga mereka menolak la ilaha illallah, tidak meyakini makna dan kandungannya, walaupun mengucapkannya dengan apa? Lisannya ini tidak bermanfaat. Sebutkan hal ini oleh kaum muslimin dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang sudah kita lewati beberapa tahun yang lalu. Dan ini pembahasan di awal kitab itu. Ketika hadis Ubadah bin Samit, Nabi mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa anna al-jannata haqqun wa nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, serta kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, serta ruh di antara yang Allah ciptakan di antara ruh-ruh yang ada. Dia meyakini juga surga adalah hak. Dia meyakini juga neraka adalah hak. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah sesuai dengan amal perbuatannya. Yang kami maukan dalam pembahasan hadis ini adalah Rasul tidak mengatakan man qala la ilaha illallah saja.
Tetapi Rasul mengatakan man syahida. Siapa yang bersaksi? Persaksian itu mencakup 3 hal. Seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi dengan la ilaha illallah. Dikatakan benar persaksiannya apabila memenuhi 3 syaratnya. Yang pertama, ayya'rifa bima'naha. Dia mengetahui maknanya. Yang kedua, nutqu biha. Mengucapkannya. Dan yang ketiga, al-amalu bimuqtadaha. Beramal dengan konsekuensi yang ada padanya. Tatkala saudara mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini dikatakan bermanfaat apabila dia selamat dari kesyirikan. Dia bebas atau dia keluar dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Ini bermanfaat. Karena dia mengucapkannya, memahami maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Dengan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Dan hanya Allah lah yang disembah. Ini bermanfaat. Ditandai dengan dia keluar dari kesyirikannya, menuju kepada tauhid, dia selamat dari dosa syirik, dan menjadi ahlu tauhid. Ini bermanfaat. Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah, namun tetap menyembah bangsa jin, menyembelih seekor hewan untuk bangsa jin, memberi sesaji bagi mereka bangsa jin, masih berdoa kepada pohon tua, disangka di situ ada jin yang bisa mengabulkan doa, masih percaya dengan hari baik, hari buruk, kebaikan itu ditentukan oleh hari, dan kesialan itu juga ditentukan oleh hari, masih percaya dengan hal itu, maka menunjukkan tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kenapa tidak bermanfaat? Dikarenakan dia tidak memahami konsekuensi la ilaha illallah. Dan dia tidak bisa mengamalkan konsekuensinya. Lihat ya kaum muslimin. Ini sekedar tambahan keterangan supaya lebih paham. Ketika diterangkan la ilaha illallah dengan mendetail, rinci, rukun dan kewajibannya, diterangkan konsekuensinya. Ini ditolak oleh mereka. Oh, ini merusak tatanan. Oh, ini Wahabi. Ini ajarannya orang Arab. Kami tidak suka itu. Yang mereka sukai adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi tetap jangan diulik-ulik kebiasaan kami ini. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap kami akan meyakini adanya hari baik, hari buruk. Kami mau mengucapkan la ilaha illallah tetapi tetap jangan diulik-ulik kepercayaan kami kepada jin ini dan jin itu. Hadirin yang kami muliakan, ini masuk dalam bab yang sedang kita bahas. Menolak al-haq, malah justru meyakini yang batil. Berdusta atas nama Allah, disertai dengan mendustakan apa yang Allah syariatkan. Dua hal ini sebuah paket bagi kaum muslimin. Kalau sudah jatuh pada yang ini, akan jatuh pula pada yang kedua. Kalau sudah berdusta atas nama Allah, mengatakan ini adalah syariat Allah, padahal itu adalah bikinannya,
maka tidak akan lama dia akan menolak syariat yang Allah tentukan dalam hadis Nabi SAW. Menghalangi manusia dari mengikuti yang sunnah dan menghasut manusia untuk melakukan yang tidak ada syariatnya. Ini dosa sudah menjadi paket kaum muslimin. Sebagaimana kayak paket-paket yang lain, paket ayam goreng plus teh manis. Paket itu. Yahud ketika mereka menolak untuk beriman kepada ajarannya Nabi Musa, mereka membuat ajaran baru dan menghasut manusia untuk mengikuti ajaran yang baru dan yang hak disembunyikan oleh mereka. Mereka ini kaum muslimin adalah orang-orang yang menyembunyikan al-haq. Ada bab khusus tentang hal ini dalam kitab Al-Kabair kayak Imam Az-Zahabi. Disebutkan di sana dosanya orang-orang Yahudi adalah apa? Menyembunyikan kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Dan yang disampaikan oleh mereka adalah keyakinan yang timbul dari akal pikiran mereka. Sehingga berbaliklah 180 derajat kalau seandainya itu adalah kebalikan yang total. Seharusnya yang diajarkan oleh mereka kepada kaumnya adalah keyakinan la ilaha illallah yang Allah firmankan kepada Musa. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Yang seharusnya diajarkan ini. Tapi mereka menyembunyikan hal itu. Dan mereka mengatakan keyakinan Uzair adalah anaknya Allah. Demikian pula dengan Nasara. Nabiullah Isa. Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Allah berikan kepadanya kitab suci Injil. Berisikan apa? La ilaha illallah. Karena semua Nabi mengajarkan kalimat yang sama. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini ajaran Nabi Isa. Disembunyikan oleh mereka. Tidak diajarkan oleh mereka. Yang ditimbulkan dan dimunculkan oleh mereka adalah keyakinan Isa adalah anaknya Allah. Sungguh sangat bertolak belakang. Untuk kemudian mereka mengatakan keyakinan Isa anaknya Allah adalah keyakinan agama Nabi Isa. Ada la ilaha illallah. Ini keyakinan yang rusak, yang salah, harus ditolak. Sehingga berubah total. Yang seharusnya mengatakan la ilaha illallah, mengimani hanya Allah sebagai sesembahan yang esa, ini hilang daripada mereka, hilang dari kitab mereka, hilang dari keyakinannya mereka, berubah menjadi keyakinan Allah memiliki anak. Ini contohnya ya kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terbolak-balik. Al-haq menjadi sesuatu yang dibenci. Al-batil menjadi sesuatu yang disenangi. Apakah itu ada kaum muslimin di tengah-tengah umat Islam? Jawabannya adalah pasti ada. Berulang kali kami sampaikan hadis Nabi. Latattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh akan ada di antara kalian wahai kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaum-kaum sebelum kalian. Akan ada yang menolak la ilaha illallah, malah justru senang dengan keklenikan. Menolak la ilaha illallah kalau mengucapkannya mau-mau saja. Tapi kalau melakukan konsekuensinya dengan nafi dan isbat yang ada padanya, menolak segala bentuk sesembahan,
dan menetapkan hanya Allah saja. Ini tidak disukai oleh mereka. Mereka tetap memegangi yang klinik, yang berbau-bau mistik, yang ada padanya permohonan kepada selain Allah. Dan yang lainnya, bahkan mereka menuduh dengan kalimat yang sangat keji. Kalau berdoa hanya kepada Allah saja, itu nggak dapat apa-apa. Harus ada sarana lain. Yang dimaksudkan adalah perdukunan, perjinan, atau perjinan, permohonan kepada bangsa jin. Dengan kalimat yang pendek, belaka, yang mengelungka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahasa Jawa. Jenengan dereng mesti ngerti, Pak. Ini bahasa zaman kuna. Belaka, mangan, lungka. Wonten sing boten paham teng mriki ngacung. Artinya kalau engkau semata hanya memohon kepada Allah tanpa ikhtiar yang lain, Anda akan makan lungka. Lungka itu adalah tanah sawah yang retak-retak ketika kemarau. Itu sebuah istilah yang mereka ungkapkan. Mustahil Anda sukses tanpa melalui ritual-ritual kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Tauhid mereka ingkari. Kesyirikan yang bukan syariat Allah. Malah justru mereka mencintainya. Bahkan mereka menganggap itu bagian dari agama. Apakah ada kesyirikan dianggap bagian dari agama? Ada kaum muslimin, mereka berusaha untuk memasukkan tradisi mereka yang memiliki kemistikan, memiliki keyakinan kepada roh-roh halus, hendak disusupkan dan dimasukkan ke dalam Islam. Ini Islam kami. Bukan Islamnya Rasul, Islamnya kami, kata mereka. Islam Nusantara. Yang menghidup-hidupkan keyakinan Nusantara. Itu berarti proklamasi dari mereka bahwa kami bukan pengikut Nabi. Tapi kami pengikut kebudayaan Nusantara. Lah pana Rasul lepak? Rasulnya sinten Gajah Mada? La haula wala quwwata illa billah. Ada jumud. Ini orang-orang yang akalnya dangkal sekali. Berbangga dengan Islam Nusantara dalam keadaan Nusantara itu tidak ada Rasulnya. Apa yang dibanggakan dengan itu? Apakah Al-Quran turun di tengah-tengah mereka? Apakah Rasul diutus di tengah-tengah mereka? Tidak ada. Orang-orang yang balid. Mereka meyakini sesuatu yang tidak ada syariatnya. Yang jelas-jelas bukan dari Al-Quran wa Sunnah. Yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah dicela, diingkari, didustakan. Kebohongan yang mereka lakukan dianggap dari bagian syariat Islam. Persis seperti judul bab yang sedang kita bahas. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Marilah kita belajar Islam dari sumbernya Al-Quran wa Sunnah. Di mana Allah turunkan Islam dalam wujud wahyu Al-Quran wa Sunnah. Itulah dinul Islam. Pelajari itu. Jangan Anda berislam dengan cara selain yang Allah syariatkan, selain yang Rasulullah contohkan. Itu bukan dari bagian Islam. Hadirin yang dimuliakan. Setelah kita baca keterangan Syekh Shalal Fauzan yang terakhir pada surat An-Nahl, pada surat An-Nahl ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba." Wa la taqulu, dan janganlah kalian mengatakan
Lima, tasifu alsinatukum al-kadhiba. Hada halalun wa hada haramun. Litaftaru ala Allahi al-kadhiba. Innal ladhina yaftarun ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian berkata kata-kata yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kalian. Ucapan kebohongan. Ucapan kedustaan. Ini halal. Ini haram. Dalam rangka engkau berbohong atas nama Allah. Ini halal. Seakan-akan Allah yang menghalalkannya. Ini haram. Seakan-akan Allah yang mengharamkannya. Padahal ketika diteliti secara dalil, hal yang dia halalkan, itu malah justru diharamkan. Hal yang dia haramkan, ketika diteliti dengan dalil, malah justru hukumnya yang dihalalkan oleh Allah. Dia mengatakan sembarangan, oh ini halal saja. Dalam rangka apa? Mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam atas nama Allah. Ini halal. Islam menghukumi halal. Padahal hukum dalam Islam itu haram. Atau sebaliknya. Ini hukumnya haram. Padahal dalam Islam itu termasuk dari yang dihalalkan. Itu semua adalah kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengada-ada dari diri mereka sendiri. Kemudian dinisbatkan kepada Allah. Dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu. Kepastian bahwa itu adalah syariat Allah. Tetapi asal ngomong. Maka Allah menghukumi. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Mereka tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia maknanya apa? Baraka finnar abadan. Kekal selamanya dalam neraka. Wa kadzalika qala Syekh Shalih Fauzan. Kita lanjutkan. Tinggal sejenak waktunya. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ الْكَذِبَ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Demikian juga dengan mereka-mereka yang berdusta atas nama Rasul. Annahu jaa'a anhu kadza min al-ahadits. Misal seperti seorang mengatakan, disebutkan dalam hadis Nabi begini, begini dan begitu. Wahya kadibun. Padahal itu adalah dusta. Barang siapa yang membaca surat ini sekian kali, maka rezekinya akan lancar. Barang siapa yang melakukan ini dan itu, maka akan kaya. Banyak sekali beredar yang seperti itu. Ketika ditanyakan mana sumbernya. Oh, enggak perlu sumber-sumberan, Mas. Berarti kebohongan ini. Yo, kan niatnya baik, ibadah. Yang penting kan ibadah, ben rezekinya lancar. Bok nek rezekinya lancar seneng. Mata duitan ya seneng, Pak. Ya kabeh-kabeh seneng, Pak. Kabeh-kabeh mata duitan. Tetapi dalam hal ini kedustaanmu mensyariatkan membaca ini sekian kali di waktu tertentu di ini. Itu kebohongan atas nama Rasul. Ini berbahaya sekali. Dikarenakan apa? Engkau menipu umat. Disangka itu adalah ibadah, ternyata itu adalah bukan bagian dari ibadah. Engkau menipu umat atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini sabda Rasul, umat menerimanya. Ini firman Allah,
Umat menerimanya. Padahal ketika diteliti, tidak ada firman-Nya Allah. Tidak ada sunahnya Nabi. Itu murni bikinanmu. Tapi dalam rangka untuk diterima, kamu berdusta. Wa ya kadhib. Ucapan itu ucapannya dusta. Walladhi yuhaddithu bihadza min ghairi tawattukin wa min ghairi tathabbutin yakunu ahadul kadibain. Demikian pula kaum muslimin. Anda perhatikan di sini. Dua pihak pendusta atas nama Rasul. Yang pertama, pihak yang membikin riwayat palsu. Bla 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 bla. Dinisbatkan sama Rasul. Rasul bersabda begini-begini, padahal bukan. Ini pendusta pertama. Pendusta kedua adalah orang yang menyebarkan kebohongan itu. Dalam keadaan dia tahu itu bukan hadis Nabi. Tapi dia posting, dia siarkan, dia sebarkan. Atau dia ajarkan, atau dia khutbahkan. Padahal itu bukan sabda Nabi. Yang terkenal di antaranya, yang banyak khutbahkan sebagai materi khutbah Jumat. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmah. Itu palsu. Yang benar adalah al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah. Itu adalah rahmah. Dan bercerai-berai itu adalah adab. Perpecahan itu adalah siksaan. Bersatu di atas bimbingan Allah dan Nabi-Nya. Itu adalah rahmah. Bukan berselisih atau berpecah itu rahmah. Bukan berpecah, berbeda, berselisih. Itu adalah adab. Siksaan. Kesengsaraan dan keburukan. Rahmah itu ketika kita bersatu di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat ikhtilafu ummati, perbedaan umatku atau perpecahan umatku adalah rahmah, ini bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Persatuan itu adalah rahmah. Bercerai-berai atau berpecah itu adalah siksaan. Ada kejelekan, keburukan. Tetapi kebanyakan orang menyebutkan hadis yang palsu. Perpecahan umatku adalah rahmah. Untuk kemudian sebagai dalil. Untuk kita saling membenarkan walaupun kita berbeda. Sebagai alasan untuk kita menerima walaupun itu berbeda dengan kita. Kalau itu urusan duniawi, silakan Pak, berbeda. Tidak masalah. Bersuku-suku, berkabilah-kabilah, urusan duniawi, tidak masalah. Tapi kalau urusan agama, kita punya patokan. Kita Muslim punya pegangan Al-Quran wa Sunnah. Kalau berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah, tidak boleh kita menerimanya. Itu bukan dari Islam. Masa kita Muslim menerima segala hal walaupun berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah? Cara apa engkau dalam berislam? Sehingga tidak semua perbedaan itu diterima. Tidak semua perbedaan itu kita bertoleransi dengannya. Tidak semua perbedaan itu bisa kita untuk bertasamu, berlapang dada dengannya. Tidak. Sesuatu yang mengingkari atau menyalahi pemahaman Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Misal menyatunya Allah dengan manusia. Mana dalilnya? Ini keyakinannya siapa dulu? Waktu kita kecil. Ada sebuah film. Masih ingat? Syekh Siti Jenar. Itu ada dan tidaknya kita tidak tahu. Karena kita dulu nontonnya di film. Kok nonton di film Pak Ustadz? Waktu cilik Pak. Waktu cilik. Kasih cilik bien.
itu keyakinan yang mungkar. Apa kita bertasamu berlapang dada dan menerima keyakinan itu? Nyatanya itu berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah. Tolak. Jangan katakan iya. Ingkari itu. Hakada kaum muslimin, dan begitu banyak keyakinan yang menyimpang yang ada pada kaum muslimin yang tidak sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Apakah itu bentuk rahmah? Apakah itu bentuk kasih sayang? Tidak. Kalau kita biarkan, malah justru kita tidak sayang dengan saudara kita. Kalau kita ingatkan, malah itu bentuk kita sayang dengannya. Kita masih peduli dengannya. Masih menegur, Pak, niku salah, Pak, ampun diyakini, niku mungkar. Panjenengan menyimpang, sing diyakini niki dalilipun. Oh, Masya Allah, itu rahmah. Itu kasih sayang. Itu menyelamatkan. Tapi kalau Pak, jenengan meyakini Allah menyatu dengan manusia, men ora apa-apa, Pak. Walaupun salah, ora apa-apa, Pak. Curna ora apa-apa, Pak. Tok terima, walaupun itu berbeda. Rika mlebu neraka, ora apa-apa, Pak. Sing penting jenengan salah. Apakah seperti itu? Tentunya tidak, wahai kaum muslimin. Tetapi hadis tadi di atas mencuat ke permukaan dan terkenal seantero dunia. Padahal itu adalah kedustaan. Itu maudhu palsu. Bukan hadis Nabi. Maka siapa yang meriwayatkan hadis itu dan dia tidak menjelaskan kelemahan hadis itu, maka dia pendusta juga. Bisa dipahami hadirin? Rasul menyatakan dalam hadis ini, "Walihada jaa'a fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang dia meriwayatkan sebuah hadis dariku atas namaku, namun dia melihat bahwa riwayat itu adalah dusta, palsu, lemah, tidak benar, itu sabda Nabi, tidak benar. Ternyata dia tetap meriwayatkannya tanpa menjelaskan kelemahannya, maka dia adalah salah satu di antara dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat hadis palsu itu. Pendusta yang kedua yang membacakan riwayat palsu itu. Karena itu marilah kita berhati-hati kaum muslimin dalam menyebarkan ilmu yang kita anggap ilmu. Ternyata itu adalah sebuah kebatilan. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dalam memposting. Jangan apa biasanya copy paste langsung sebar. Jangan. Belum tentu itu kebenaran. Kalau itu sebuah kebatilan yang sudah menyebar, Anda tidak tahu sampai mana kebatilan itu tersebar. Dalam keadaan Anda dituntut kelak nanti di yaumul kiamah untuk menjelaskan kebohonganmu kepada mereka yang telah kau sesatkan. Sehingga pastikan terlebih dahulu apa yang akan kau. Sekarang bukan hanya dai yang menyebarkan ilmu. Yang punya HP bisa, Pak. Pecet, nyebar kemana-mana. Disangka oleh dia itu hadis sahih. Ketika diteliti, aduh, dhaif. Terus bagaimana cara meralat? Kemana saja ini sudah, wah, bingung. Ya Allah, bingung. Orang tersesatkan gara-gara postinganmu. Ya ujarku sahih. Ujarmu bahasa wis mengendi-ngendi. Walah. Memang bahasa Jawa ketun ketemu nopo, Pak? Luri. Sebelum itu terjadi, wahai kaum muslimin, pastikan dulu apa yang engkau muat dalam HP-mu, dalam grupmu. Karena belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Benar yang nampak, tetap yang dimaukan darinya adalah batil. Itu sangat banyak. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tetapi yang dimaukan dengannya adalah sebuah kebatilan. Pembahasan ini juga belum selesai. Masih panjang. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Dikarenakan ini sudah tengah malam.
Maksudnya sudah larut malam. Jam 8:30 lebih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diberikan sebagai petunjuk bagi kita untuk istiqamah di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum selesai, saya minta maaf, kita tidak membolehkan mengambil gambar. Tadi ada yang foto, Mas. Jangan ya. Dihapus. Nanti tiba-tiba muncul di YouTube wajah saya, Pak. Jangan. Ini harus diingatkan walaupun tidak ada tulisan. Biasanya ada tulisan dilarang mengambil gambar, video atau foto. Itu tidak diperkenankan sehingga